Abiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita siap-siap jarak jauh ya, karena kan lagi di rumah aja. Nona mau tanya Abi soal corona. Sebagian kalangan menyebarkan informasi dan bilang virus corona ini tentara Allah yang sengaja diturunkan untuk menghukum manusia. Gimana Abiku? Nah, memang terlalu banyak nih berita, tulisan dan sebagainya yang simpang siur. Ada yang tidak bertanggung jawab dan ada juga yang memang ada kebenarannya. Dalam konteks menanggapi bencana corona ini, Abi tidak sependapat dengan mereka yang berkata ini adalah siksa Allah. Karena ini melanda dunia mengenai orang-orang baik dan orang-orang yang tidak berdosa. Apakah mereka itu disiksa juga? Abi lebih senang untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana yang merupakan ujian dan peringatan dari Allah untuk umat manusia yang dewasa ini seringkali angkuh dan merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Memang di dalam Al-Quran suratul Anfal Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Hati-hatilah datangnya suatu bencana, ujian yang bisa menimpa bukan hanya orang-orang yang durhaka dan berzalim di antara kamu. Jadi ini bencana berupa ujian. Memang kita juga harus sadar bahwa orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang wafat karena bencana ini, itu akan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, Nabi menyatakan bahwa mereka yang wafat karena ta'un, suatu penyakit yang mewabah pada masa Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, mereka yang wafat itu dinilai sebagai syahid. Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka yang gugur dalam peperangan membela kebenaran. Tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah. Jadi mereka tetap dimandikan, disalatkan, dikafankan. Berbeda dengan yang gugur di jalan Allah, tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan seterusnya. Tetapi ganjaran yang diperolehnya dari Allah karena kematiannya akibat virus ini itu serupa dengan ganjaran orang-orang yang meninggal di medan perang. Ya, selanjutnya kita bisa berkata begini, bahwa virus-virus itu sebenarnya dapat juga dinamai sebagai setan-setan. Karena itu Abi juga tidak sependapat dengan mereka yang menamai virus-virus itu sebagai tentara-tentara Allah. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan bahwa penyakit diakibatkan oleh setan. Mari kita baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ayub yang menyatakan, "Massaniyas syaitanu binusbin wa adab." Setan telah menimpa aku dengan penyakit yang melelahkan dan menyiksa. Dia namai penyakit itu disebabkan oleh setan atau dengan kata lain virus-virus. Nabi juga mengisyaratkan bahwa virus-virus ta'un itu adalah ulah setan, ulah jin, dan kita ketahui bahwa jin adalah sesuatu yang tersembunyi. Salah satu di antaranya adalah virus-virus itu. Demikian banyak ulama mengartikan makna jin, dan karena itu kalau dia setan, kita harus musuhi, kita harus hindari. Salah satu cara untuk menghindari penyebaran virus ini lebih jauh adalah dengan memperbanyak aktivitas di rumah. Karenanya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, termasuk beribadah di rumah. Dan ini juga akhirnya yang menimbulkan pro kontra, Abiku. Apakah itu dibenarkan? Kita tidak datang ke masjid dan beribadah di rumah saja, termasuk ketika sholat Jumat. Hai Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, semua persoalan
jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Ulama-ulama sepakat bahwa ada 5 minimal tujuan kehadiran agama. Yang pertama, memelihara agama itu sendiri, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Segala sesuatu yang mengantar kepada pemeliharaan itu merupakan anjuran, bahkan kewajiban agama, dan segala sesuatu yang menghambat dan mengakibatkan terabaikannya tujuan tersebut terlarang oleh agama dalam berbagai tingkat larangan. Nah, sekarang virus corona, semua sepakat menyatakan bahwa dia membahayakan jiwa manusia. Karena itu, agama pasti mempunyai pendapat menyangkut hal ini. Dalam konteks ini, karena para ulama menyatakan dan para dokter bahwa bergaul dengan orang-orang, siapapun dia, apalagi yang terinfeksi dengan virus ini, dapat membahayakan jiwa manusia, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan pergaulan dengan mereka sedapat mungkin. Dari sini agama menyatakan bahwa karena ketika melaksanakan sholat Jumat berkumpul orang-orang yang bisa mengalami penularan atau memberi penularan terhadap orang lain, maka ulama-ulama memberi fatwa bahwa tidak dianjurkan bagi mereka yang khawatir akan terjadinya dampak buruk terhadap kesehatan, tidak dianjurkan bagi mereka untuk hadir dalam salat-salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Itu fatwa bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi juga oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Memang agama Islam, sisi lain, kita lihat agama ini memberi kemudahan. Segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan terhindarkan oleh agama ini atau diupayakan untuk menghindarinya. Dulu, pada zaman sahabat-sahabat Nabi, pernah terjadi hujan lebat sehingga jalan becek. Azan ketika itu diubah redaksinya. Kalau dalam azan ada kalimat yang menyatakan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat, maka panggilan ketika itu berbunyi, salatlah di rumah kalian masing-masing. Ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Karena itu pula orang-orang, sabda Nabi, orang-orang yang memberi aroma yang tidak sedap dilarang untuk mendekati masjid. Siapa yang makan bawang, sabda Nabi, maka jangan mendekati masjid Nabi. Kalau aroma buruk saja yang menyandangnya, yang memiliki aroma buruk itu terlarang untuk mendekat orang, apalagi yang dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Itu pandangan agama.